Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum merespon gugatan tadi, saya merespon Mas Faisal. Mas, ada mungkin bagi share pengalaman, ada masanya tadi Anda nggak betah di itu ya, apa namanya, pesantren, ya nggak betah di pesantren. Ada masanya Mas saya nggak betah jadi anaknya Cak Nun juga ada masanya juga. Kalau urusan nggak betah saya juga, untung saya nggak ada jalan keluar waktu itu. Arpiye carane, aduh. Tapi justru karena tidak ada jalan keluar itu, jadi saya bertahan di situ. Dan saya bersyukur keputusannya karena apa saya bertahan di situ. Ya, lumayan Bapak Kiai ini ternyata nyeneng kewan. Honora betah biar. Tapi di situ ada apa namanya, ada pelajaran juga di mana ketidakmudahan tidak harus selalu diloncati, harus selalu dihindari. Kadang-kadang memang harus ditembus untuk menemukan mutiara yang namanya hikmah. Wah. Kok orang rusak gitu. Oke, bagian kedua menjawab gugatan pledoi neo. Pledoi neolote noeleto ya, oke. Begini mas, ini saya nggak akan menjawab langsung gimananya, tapi ini pintu buat saya untuk masuk dan membahas itu juga. Tema di situ mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Musuh terbesar dari manusia adalah dirinya sendiri. Yang sering kita tidak sadari adalah keyakinan bahwa kita adalah benar terhadap sesuatu hal. Itu musuh sing selip banget. Kita punya asumsi bahwa ini benar sehingga kita punya kesimpulan sesuatu. Kita lupa bahwa asumsi itu mungkin kadang-kadang juga belum terlalu benar. Nah itu yang banyak manusia selip. Nah saya pengen benar ini piye toh jane. Apa sebenarnya kalau kita mau ngomong benar salah, benar itu seperti apa? Konstruksi kebenaran itu seperti apa? Belum baik itu, tapi benar dulu. Kalau saya mengasih thought experiment, Gus. Gue rada nak nyambung Einstein gue apa sebenarnya DE ampuh iki urusan thought experiment, di mana dia eksperimen lewat otaknya. Oh nek ngene piye yo, nek ngene iki dadi mbayangke jane imajinasinya yang kuat. Makanya kalimatnya keluar, imajinasi itu lebih penting daripada pengetahuan. Ada kalimatnya itu karena dia memang luar biasa imajinasinya untuk membuat eksperimen. Nah, saya pengen ngajak berimajinasi, ngomong soal kebenaran. Kalau ada sebuah bunga dikelilingi oleh 10 orang yang menggambar bunga itu, gambarnya ada yang sama atau tidak? Nggak ada yang sama ya. Terus yang benar yang mana? Semuanya benar, betul ya. Jadi dari sudut pandang yang berbeda, kebenaran itu bisa bermacam-macam bentuknya. Oke, kalau dari satu sudut pandang saja, ada sebuah kamera memoto, cekrek, kameranya pakai Nokia 3310, sama pakai sing luwih canggih, gambarnya benar sama atau tidak? Ada yang blur, ada yang rodok jelas, ono sing cetha banget. Nah, dari segitu banyak mana yang benar? Foto bunganya mana yang benar? Kan semua juga benar. Walaupun gambarnya nggak jelas, tapi kalau ngomong itu apakah itu foto bunga? Benar juga toh. Gambar yang sangat jelas, apa itu bunga? Betul bunga. Jadi kebenaran bisa punya properti bahwa dia sangat jelas atau blur. Jadi kebenaran itu juga masih punya dimensi itu, dimensi sudut pandang, dimensi kejelasan. Oke. Tak kayak satu langkah lebih jauh lagi. Kalau gambarmu sangat jelas dari segala sudut, gambarnya sudah sangat jelas bunga, apakah kamu tahu benar-benar itu kebenaran bunga? Wong kamu cuma lihat gambarnya, itu bukan bunga.
kebenaran yang sejati adalah ketika kamu memang menjadi bunga, untuk tahu bagaimana itu bunga. Dan tak tahu nggak siji meneh. Ketika aku dadi bunga, apa kowe eling tahu mencari kebenaran yang namanya bunga? Wong kowe wis dadi menungso kok, wis dadi bunga kok, ra duwe utek kok. Nah, saya memberi gambar layout sedikit tentang tingkat kebenaran yang benar-benar benar-benar berlapis dan bermacam-macam. Nah ini tadi kalau saya digugat Natal lagi mah aku dari pertanyaannya aja konsistensinya bingung aku gimana tadi. Ini ya nggak apa-apa sih diomongin kalau yang sudah paham. Kalau yang belum paham gimana kalau membacanya? Oke, saya bertanya kemudian, jadi kalau belum paham membacanya jadi salah informasinya? Ataukah itu mas bener tapi orangnya belum paham? Dengar maksudku? Kan dia tidak merubah kebenaran. Itu kan, tapi kita juga tahu kebenaran itu bermacam-macam dari sudut pandangnya. Jadi kalau saya misalnya nomor 1 tak catat di ngasihan iki. Rodok sregep aku. Nomor 1, kesalahannya adalah asumsi. Asumsi nek wong terkenal kowe ngomong sesuatu itu berbahaya karena dibaca banyak orang dan nanti dipercaya banyak orang. Buktinya paling jelas yang paling terkenal adalah Kanjeng Nabi. Apakah semua orang percaya sama Kanjeng Nabi? Apakah semua orang manut karo Kanjeng Nabi? Enggak juga. Jadi asumsi berbahaya itu nanti dulu, belum selesai. Saya nggak mau bener salah ya. Aku ngejak mikir ngurut ini. Yang nomor 2, kesalahannya adalah asumsi reaksi. Kalau ada orang baca, kan berasumsi bahwa reaksinya, oh itu bener berarti aku tak manut kui, akidahe tadi salah. Iki asumsi kau ngerti akidah iki yo tak pertanyakan ini. Akidah itu benar salah kira ya pendapatmu juga. Bagaimana kamu mengaplikasikan sebuah pemahamanmu tentang peraturan kepada orang lain? Nah, asumsi gimana? Saya gini aja. Saya mengambil kenapa saya ngomong seperti itu? Itu karena itu kebenaran yang saya pahami. Kenapa saya merasa aman dengan mengatakan itu? Karena saya belajar dari alam yang namanya pelajaran kepada manusia nomor 1 adalah yang disebut sebagai pengalaman. Manusia dari kecil dari lahir sampai mati, pelajaran nomor 1 itu namanya pengalaman hidup. Dan sifat pengalaman adalah dia memberi dulu tesnya, baru pelajarannya di belakangnya. Sok-sok biasanya pengalaman buruk itu paling banyak diambil pelajarannya. Jadi gini, kalau pengalaman buruk ya nggak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Kan biasanya gitu. Tapi nggak pernah kalau ada pengalaman baik, yuk kita ambil hikmahnya. Ini biasanya ora. Jadi cuma pengalaman buruk yang diambil hikmahnya. Nah itu ya wong-wong kober. Nah, jadi memang informasi itu, kalau informasi kamu sudah tahu informasinya, kenapa itu dikeluarkan? Kamu tidak akan mengejar. Wong gue sudah tahu kok. Justru yang dikeluarkan adalah, justru yang dihadapkan kepadamu adalah informasi yang tidak benar. Reaksi orangnya nek langsung manut, kuwi ono sing selip kuwi juga. Karena reaksi orang-orang, seharusnya orang-orang adalah bagaimana ketika dia tidak paham, adalah dia mencari agar semakin lebih paham apa yang dia tidak paham. Nah semakin kita ini momen terakhir. Oke ya. Semakin gimana mas, saya tanyain, kalau saya di Twitter followernya 10.000 misalnya, saya untuk mengeluarkan kalimat yang tepat untuk followerku 100.000, saya harus tahu profilnya orang 10.000. Iki cah umur 14 tahun, 15 tahun, 26, teluluro, kira-kira sing mlebu pelajarannya sing endi ya? Yang sudah siap yang mana ya? Itu tidak mungkin dilakukan. Makanya alam tidak memberi mekanisme belajar seperti itu. Alam memberi mekanisme pelajaran, yaitu tadi pengalaman itu tadi. Hajar, kamu bisa ngambil hikmahnya atau tidak. Hajar, kamu patah atau tidak. Pengalaman adalah guru yang paling kejam, dimana dia ngasih tes duluan, baru ngasih ilmunya belakangan. Bener Pak misalnya.
Juragan kita apa ngomong bener wis aman. Oke, itu Mas yo. Jadi apa namanya? Banyak sekali asumsi-asumsi yang terkandung dalam sebuah kalimat. Kalau kita belum bisa menitili itu bahasa Indonesia, menelit. Kalau kita mengeluarkan belum tahu asumsi-asumsi di belakang kalimat yang kita keluarkan, nanti kita akan kejeglong sendiri. Makanya di sini ini hasil saya ngobrol-ngobrol kemarin di Jakarta KC, terus saya BBM-an BB apa WA ya. Pokoknya kontak-kontakan dengan Cak Nun, terus ngobrol-ngobrol sedikit banyak, belajar dari guru. Terus ada keluar kalimat itu, mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Karena itu sangat basic dan kita sering lupa. Perdebatan, keributan biasanya mencari siapa yang benar, bukan mencari apa yang benar. Padahal siapa yang benar kita tahu dari struktur kebenaran tadi, kan banyak banget yang namanya jenis kebenaran itu. Banyak banget sudut pandang, banyak banget resolusi yang berbeda terhadap kebenaran. Maka yang kita lakukan ketika berdiskusi adalah saling mencari kebenarannya bagaimana. Tidak ada satupun orang di dunia yang memegang apa yang dia lakukan dan dia tahu bahwa itu salah. Yang dia pegang pasti kebenaran menurut dia. Jadi kalau kita belum mampu memahami kebenaran dia, rano sing jenenge diskusi. Sing ono meng paten-patenan. Kalah-kalahan, aku sing bener. Padahal kalau kamu pengen tambah pinter, semakin banyak kamu tahu kebenaran, semakin kamu tahu gambar lengkap yang namanya bunga itu tadi, yang saya contohkan itu tadi. Makanya di situ keluar kalimat mencari apa yang benar, bukan siapa yang benar. Jadi sudut pandangmu bagaimana, sudut pandangku bagaimana, bagaimana kita sama-sama diskusi untuk mencari apa sebenarnya yang benar, sama-sama munggah tingkat, sama-sama naik kelas. Dan itu yang saya harapkan, bukan saya harapkan, sepertinya itu yang saya rasakan, atmosfer yang ada dalam Ma'iyah. Kita mencari kebenaran dari mana saja, kita menyerap dari mana saja, dan kita ambil yang terbaiknya seperti apa. Tak kayak isi jimlah Mas, asu-asunat kue kok ruwet urusan gini toh, urusan kristenisasi, dari Kristen, dari Islam dan segala macam. Iki ngene yo, iki murni berpikir wae. Orang go ayat orang go apa, karang raiso. Apa seneng? Nek syaratnya dadi wong Islam ki apa? Syaratnya dadi wong Islam ki apa? Syahadat. Heeh. Syaratnya yang disebut Islam dan non-Islam ki bedane garisnya di mana? Nek kowe mlebu dadi wong Islam, kowe kon ngopo kowe? Syahadat ya. Iki kok angel menjawab iki. Syahadat. Oke, syahadat. Syahadat itu yang penting di mulut atau di hati? Oh, di hati ya. Oke. Artinya syahadat apa? Bersaksi bahwa Gusti Allah ki Allah karo Kanjeng Nabi niku Rasul. Ya itu ya, artinya itu ya. Saiki tak takon. Kowe takon wong Nasrani apa ning endi? Sing ning gereja takon. Kowe percaya Kanjeng Nabi ki nabi apa dudu? Takon ono sing ngomong ora percaya. Mereka percaya bahwa Kanjeng Nabi itu nabi. Apa Nabi Muhammad adalah Rasul, percaya. Tuhannya siapa? Allah. Nek ngomong teknis syahadat, wis melaku urung syahadat. Iki saya nggak ngomong kebenaran yo, saya ngerusak otak tok iki. Iya toh? Berarti sing Islam sapa sing ora sapa? Lha iki urusan hati kok syahadatnya kok. Kamu tinggal tanyain, kamu percaya Nabi itu Rasul atau bukan, Nabi Muhammad itu Rasul atau bukan? Takon wong Hindu, wong Buddha, Indonesia takon wis. Kamu tidak akan bisa membantah dia Islam atau bukan, karena endingnya kita juga nggak tahu.
Wong syarat teknis yang diberikan kepada kita adalah percaya bahwa Kanjeng Nabi Muhammad adalah Rasul dan itu hanya Allah, wes selesai titik. Tanyain itu. Jadi itu urusan kelambine, itu urusan apa nih, itu urusan apa nih. Teknisnya cetok, kuwi garisnya. Nah, nek ribut urusan kuwi, ayo kadang-kadang mikir rada beling ngono kuwi. Jadi perseteruan-seteruan agama apa dan setengah apa dan semacamnya kan yo rada mandin iki. Mundane. Apa ya bahasa Indonesia nih? Rada sia-sia lah. Kepercayaanmu adalah kepercayaanmu, kepercayaan orang adalah kepercayaan orang. Ambil apa kebenaran yang sudut pandang dia untuk memperkaya sudut pandangmu. Semoga sudut pandangmu bisa diambil dia untuk memperkaya sudut pandangnya dan ambil jalan pilihan masing-masing. Karena nomor satu yang Tuhan berikan adalah kedaulatan kita dalam hidup di dunia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.